Niat saya kan saya nggak akan pulang. Kalau bagi saya seandainya pulang itu masih memalukan, nggak ada kelebihan, nggak, maksudnya masih biasa-biasa aja, nggak punya kelebihan apapun. Sudah, daripada memalukan lebih baik saya tidak pulang. Hai Sobat Wisata, selamat datang di podcast JC. Perkenalkan, saya Yolanda Maharani. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan ke episode sebelumnya. Kita membahas tentang kehidupan di luar negeri dari Gus Bashir Baik. Selamat datang Gus Bashir. Selamat datang. Selamat datang lagi dan bertemu dengan saya lagi. Terima kasih. Ya. Di episode sebelumnya kita bercerita nih tentang Gus Bashir yang melancong ke Mesir, terus perjalanannya Gus Bashir ke Mesir itu ngapain aja gitu kan. Kalian bisa nonton episodenya di sini. Jadi untuk episode kali ini, di episode sebelumnya juga saya pernah bilang kalau setelah di Mesir ya Gus Bashir 5 tahun di Mesir dan akhirnya memutuskan untuk hijrah ibaratnya ya ke negeri Paman Sam atau benua terbesar di dunia, yaitu benua Amerika gitu kan ya. Tapi ini mungkin lebih fokus ke negara Amerikanya. Negara Amerikanya. Iya. Memutuskan untuk hijrah dari Mesir ke negara Amerika. Kenapa sih Gus memilih negara Amerika dan kenapa memutuskan untuk pergi nih dari Mesir itu sendiri? Jadi setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, Ya. saya itu, ini alasan yang sangat basic sekali. Pertama, kenapa saya harus pergi ke luar negeri itu? Saya kan lulus dari IAIN Sunan Ampel Surabaya itu merasa ilmu yang saya punya itu masih sangat minim. Terus terang waktu itu saya malu untuk pulang ke rumah kalau saya belum bisa diandalkan. Nah, ini alasan kenapa saya ke Amerika. Setelah saya tinggal di Mesir selama 5 tahun, ternyata satu alasan bahwasannya di Mesir itu saya merasa tidak cocok bagi warga asing untuk menetap selamanya di Mesir. Satu. Yang kedua, memang setelah 5 tahun saya merasakan sebuah kejenuhan untuk tinggal di Mesir. Saya ingin saya memerlukan tantangan-tantangan baru. Jadi yang pertama, karena negara Mesir itu ternyata tidak cocok bagi warga negara asing kalau mau menetap selamanya, karena niat saya kan saya nggak akan pulang sebelum dapat ilmu yang mencukupi untuk diberikan. Kalau bagi saya seandainya pulang itu masih memalukan, nggak ada kelebihan, maksudnya masih biasa-biasa aja, nggak punya kelebihan apapun. Sudah, daripada memalukan lebih baik saya tidak pulang. Kan berarti bisa jadi itu seandainya ternyata saya hidup di luar negeri, ternyata saya merasa tidak ada perkembangan yang baik atau tidak ada kelebihan apapun, ya berarti saya selamanya nggak akan pulang ke Indonesia begitu. Nah, ternyata di Mesir itu tidak cocok kalau bagi warga asing, karena pemerintah Mesir itu sangat melindungi warga negaranya, sehingga warga negara asing ini ya kurang cocok lah kalau kita selamanya di sana. Di samping yang kedua, setelah 5 tahun saya merasakan sebuah kejenuhan, sudah merasa biasa-biasa saja hidup di Mesir, kemudian saya merasa perlu tantangan baru. Nah, setelah merasa perlu tantangan baru itu, kemudian saya pikir saya hidup di negara Asia sudah, yaitu di negara sendiri kita di Indonesia. Terus kemudian untuk hidup di negara di Timur Tengah sudah, sampelnya yaitu di Mesir. Maka tantangan berikutnya saya ingin hidup di negara Barat. Nah, di negara Barat ini setelah saya pertimbangkan lagi, mana negara Barat yang paling menantang?
Ya itu ya negara yang paling maju saat itu ya, sampai saat ini juga mungkin ya, sampai ini juga Masih ah, Amerika ya, intinya. masih Amerika. Bahkan kita perjalanan kemanapun di dunia ini selalu ketemu namanya film Amerika, Iya. selalu ketemu namanya musik Amerika. Iya, betul betul. Dari contoh kecil itu saja berarti oh Amerika ini masih sebagai destinasi negara barat yang paling maju, bukan hanya sekedar di dunia barat, di seluruh dunia Amerika yang paling maju. Maka Ibaratnya trend centernya dunia lah. nah, maka disitulah saya merasa punya tantangan. Oke, saya sudah jenuh di Mesir dan memang merasa di Mesir ini tidak cocok bagi orang asing. Saya perlu tantangan baru. Saya pilih Amerika. Negara Amerika itu. Betul, ya. Memutuskan untuk pergi ke negara Amerika. Gus Basir destinasi pertamanya itu ke kota mana? Karena kebetulan untuk bisa pindah ke sebuah negara itu kan bukan sesuatu yang simpel. Iya, Bukan. harus nyiapin paspor, visa. Itu pun masalah simpel, begitu. Masih simpel. Iya, betul. Oke. Tapi kalau kita mau pindah ke sebuah negara lain, kecuali kalau orang kaya raya duitnya banyak, kemudian ya sudah jalan aja di sana jalan-jalan gitu. Tapi bagi orang yang pas-pasan seperti saya kan pindah ke negara lain adalah untuk tinggal di daerah itu. Kan berarti harus direncanakan dari sejak sebelumnya. Dan kebetulan waktu itu yang untuk pindah ke Amerika saya berusaha ke sana itu dibantu dari beberapa pihak. Salah satunya yang membantu saya adalah seorang profesor di Temple University, yaitu Profesor Ayub. Saya berikan jasa juga pada Profesor Ayub. Terima kasih telah membantu saya. Baik, Profesor Ayub adalah seorang profesor yang cukup senior di Temple University di Philadelphia, dan beliau membantu saya untuk bisa mendapatkan visa. Makanya akhirnya saya tinggalnya di Philadelphia itu. Di Philadelphia, tepatnya di sekitar Universitas Temple itu. Betul. Di Philadelphia itu nama kotanya, ikut negara bagian Pennsylvania gitu. Ya betul. Di Amerikanya sendiri nih, kegiatannya Gus Basir itu apa sih? Selain pastinya menuntut ilmu ya. Betul. Menuntut ilmunya di bidang apa sih, Gus? Jadi begini, saya itu dari kecil kan suka mencari ilmu. Nah, maka ilmu apa saja. Jadi sejak kecil saya itu suka mempelajari dan menganalisa apa saja yang saya lihat, saya rasakan, dan saya angan-angankan itu yang saya lamunkan. Saya ngelamun apa, saya membayangkan apa, itu harus saya pelajari begitu. Nah, di Amerika terus terang awal-awal yang perlu saya pelajari ya tentang bahasa. Terus terang sebelum ke Amerika, saya itu bahasa Inggris saya itu masih beradul. Bisa bahasa Inggris tapi enggak banget gitu, bisa sedikit lah. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kemampuan bahasa Inggris saya kira-kira standar seperti itu, dan saya ke Amerika minimal saya memperdalam bahasa Inggris. Jadi tujuan saya minimal ke Amerika adalah saya belajar bahasa Inggris, dan saya pilih di negara yang pemilik bahasa Inggris itu sendiri gitu. Kenapa memilih ke kota Ke Temple University, ke Philadelphia? Ya, karena salah satu alasan utama sih yang membantu saya adalah profesor yang senior di Philadelphia, di Temple University itu. Begitu. Selain memilih ke kota Philadelphia karena ada bantuan dari profesor tadi, mungkin ada alasan lain karena saya ingin ke kota ini aja dulu. Tidak terlalu ada alasan lain, tapi tidaknya saya ada sisi menguntungkan saya tinggal di Philadelphia, karena Philadelphia itu
adalah kota di mana lahirnya negara Amerika. Jadi dulu para pendiri negara Amerika itu ngumpulnya di Philadelphia itu, dan terus kemudian mereka memproklamasikan negara Amerika ya di Philadelphia itu. Kenapa bagi saya itu menguntungkan? Seperti yang saya sampaikan awal, bahwa saya itu suka menganalisa dan suka belajar apa saja begitu. Maka saya ingin menganalisa dan belajar Amerika, sekaligus saya bertempat tinggal di daerah di mana lahirnya negara tersebut. Ya, betul. Menurut Gus Basi sendiri di kota Philadelphia itu penuh sejarahnya, kental banget gitu ya. Betul. Memutuskan untuk tinggal di kota Philadelphia nih, selain untuk memperdalam bahasa Inggris sendiri, kesibukan Gus selama di Amerika itu ngapain? Ya, tentunya hidup dimanapun itu kan perlu biaya hidup, hidup. Jadi kalau saya dulu pada waktu di Mesir, seperti yang saya sampaikan bahwa sejak awal saya pergi ke luar negeri itu tidak mengandalkan beasiswa maupun kiriman dari orang tua. Jadi saya benar-benar harus mandiri, totalitas harus bisa menghidupi biaya hidup sendiri. Nah, kalau dulu di Mesir itu saya masih bisa aktif di kedutaan, di KBRI di Kairo. Sementara saya di Amerika itu tinggal di Philadelphia, di situ nggak ada KJRI, nggak ada KBRI. Nah, maka saya mulai kerja secara bebas. Saya kerja part time untuk membiayai hidup saya begitu. Kerja part time sama nggak sih Gus? Kalau kerja part time kan di Indonesia sendiri kan juga ada kerja part time nih. Iya. Untuk penghasilannya sendiri, kalau di Indonesia kan rata-rata kalau part time kan biasanya kan ada yang per bulan atau per project gitu kan. Iya. Okay. Untuk di Amerika sendiri pada waktu itu gimana untuk penghasilan sendiri? Kalau di Amerika itu secara umum dimanapun namanya kerja itu nggak ada gaji per bulan. Gaji itu per minggu. Jadi gaji itu seminggu sekali. Dan dari gaji itu kita kurangi biaya hidup, sisanya adalah untuk ditabung untuk kuliah atau untuk apa saja, untuk kegiatan yang lain. Betul, ya. Per minggunya Gus dapat berapa? Bisa belum hitung untuk sahabat pustaka yang nonton gitu. Sebetulnya penghasilan saya tidak terlalu besar juga sih, karena kerjanya juga part time sambil belajar begitu. Tapi setidaknya minimal dalam satu minggu itu saya dapat $250 itu paling kecil. Tapi jarang. Saya seminggu penghasilan $250 jarang. Biasanya selalu di atas itu. Cuman $250 tapi betul. Itu minimum yang jarang gitu ya. Iya, jarang saya jadi $250 per minggu itu hanya begitu. Jarang saya, biasanya itu 300, 400 atau sesekali sampai 500 begitu. Iya. Sementara kalau dikurangi biaya hidup seminggu itu hidup normal ukuran saya, karena saya tempat tinggal gratis, kemudian listrik gratis, tidak mengeluarkan biaya apapun. Saya hanya untuk perlu makan, biaya untuk beli BBM mobil saya, untuk perawatan mobil dan sebagainya, seminggu saya perkirakan sekitar $50. Jadi paling sialnya dalam satu minggu itu dapat $250, $50 untuk biaya hidup, dan masih ada sisa $200 begitu. Oke. Berarti ini dari gaji minimumnya Gus di
minggu itu $250, terus cuma membutuhkan $50 untuk biaya hidup. betul. Untuk biaya kuliah sendiri Gus, berapa sih kira-kira? Jadi untuk sahabat pustaka yang mungkin punya rencana untuk kuliah di Amerika, jadi mereka punya, oh berarti sekitaran segini saya harus menyiapkannya. SPP saya per bulan kalau dirupiahkan kurang lebih per bulan, sebetulnya bukan per bulan sih bayarnya, per semester. Per semester, cuman di Amerika itu ada semester per 6 bulan, ada semester per 3 bulan. Trimester. Nah, saya waktu itu trimester itu sekitar kalau dirupiahkan sekitar 30 juta rupiah. Oke, berarti bisa dibilang satu bulannya itu 1 juta ya? 10 juta gitu. Kurang lebih seperti itu. Lumayan dari jadi, tapi Gus bisa memenuhi ibaratnya UKT atau uang kuliah itu dengan biaya sendiri dari part time itu tadi. Alhamdulillah begitu. Sebetulnya bukan hanya dari part time juga sih. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, saya itu punya rumus bahwa kita itu harus selalu baik dengan semua orang, saling membantu. Terus kemudian kita itu selain baik dengan orang lain dan suka membantu, tapi saya membantu itu tidak pernah rugi. Karena apa? Saya kan hanya mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah itu selalu baik dengan semua orang, begitu. Dan selalu intinya di ajaran Islam itu khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain, begitu. Nah, jadi itu saya tanamkan dalam hidup saya. Saya harus bermanfaat untuk orang sekitar saya. Maka dari situlah saya suka membantu, saya suka berbuat baik dan sebagainya itu. Dan dari situ juga selalu ada saja pemasukan-pemasukan yang membantu orang. Salah satu contoh bagaimana saya hidup di Amerika bisa punya mobil, salah satu contoh seperti itu. Padahal teman-teman saya yang notabene hidup di keluarga di Indonesianya itu anak orang kaya raya menurut ukuran saya, itu saja Randy nggak punya mobil. Kok saya bisa punya mobil? Di antaranya kebetulan waktu itu saya akrab dengan Brother Isa. Brother Isa itu ya orang Amerika. Brother Isa, kenapa kok jadi begini? Kalau Mbak Yola ketemu orang Amerika kok nyebut brother, berarti itu sesama Muslim, gitu. Jadi ada sebutan khas di Amerika, orang Islam kok nyebut brother siapa atau sister siapa, itu berarti sama orang Islam. Nah, gitu. Nah, Brother Isa ini dulunya non Muslim, sekeluarga itu non Muslim, dan Brother Isa itu masuk Islam. Dan saya dekat dengan Brother Isa. Nah, Brother Isa itu punya bisnis, punya dealer mobil bekas. Nah, punya dealer mobil bekas, dan saya juga sering membantu Brother Isa. Nah, kenapa saya bisa punya mobil? Saya beli mobil itu dengan harga yang sangat murah sekali, bukan ke Brother Isa. Jadi saya bantu Brother Isa untuk kalau dia kulaan mobil itu, maka saya bilang, brother, saya ingin beli mobil, tapi uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau seandainya saya beli mobil itu bukan ke kamu, tapi saya minta tolong pada waktu kulaan mobil itu saya bantu dan saya milih mobil itu, terus kemudian saya dengan harga kulaan kamu, begitu. Dan karena kita sudah baik dengan orang, oh ya silakan, begitu. Jadi ikut kulaan lah. Iya, betul. Nanti pada akhirnya bagus gitu kan. Nah, jadi harga kulaan dengan harga jual itu jauh berbeda. Berkali-kali lipat. Betul. Jadi saya punya mobil itu dengan harganya sangat murah sekali, begitu. Karena di tempat kulaannya Brother Isa.
Sekaligus saya memang sering bantu Brother Isa kalau pulaan mobil, saya ikut membawakan mobil-mobil itu. Nah, di situ itu salah satu keuntungan kalau kita selalu baik dengan orang dan suka membantu. Tapi ingat, banyak orang mengatakan, kamu jadi orang baik itu selalu sial, dikerjain orang dan sebagainya. Nah, tidak jarang sih seperti itu. Tapi saya punya rumus, saya itu berbuat baik kan karena Allah. Begitu. Jadi harus Lillahi ta'ala. Dan saya ingin menyebarkan sebuah nilai-nilai kebaikan. Saya suka membantu siapapun asalkan untuk kebaikan. Begitu. Maka bagi saya itu adalah perintah Allah dan saya menjalankan perintah Allah. Saya nggak melihat manusia melihat menilai saya bagaimana. Yang penting saya itu kan baik karena Allah. Ya sudah. Kenapa saya bilang saya tidak pernah rugi? Karena orang mau menghargai perbuatan bantuan saya atau tidak, mau menghargai kebaikan saya apa tidak, saya nggak ngurus, nggak fokus di situ. Saya hanya ingin ridhonya Allah dan Allah sudah menilai sebuah kebaikan. Begitu. Jadi ini untuk sahabat pustaka ya, ini bisa jadi focus of the day. Jadi kalau kita berbuat kebaikan ini jangan harap penilaian dari orang juga, jangan riak juga, tapi berharap ridhonya Allah. Jadi kita itu harus ikhlas gitu, meskipun kita baik dan kita disakitin itu kita harus ikhlas gitu loh. Tapi nanti pasti bakalan ada timbal baiknya ke kita, bukan gitu ya guys ya. Betul begitu, tapi harus, mohon maaf, tapi jangan bodoh juga begitu. Jangan bodoh juga. Sering banyak orang lain, banyak orang itu contoh begini, memanfaatkan. Saya juga sering orang memanfaatkan saya untuk kepentingan dia dan dia tidak baik pada saya. Bukan berarti saya bodoh juga. Oh, ini orang nggak baik, berarti saya harus bagaimana? harus dijauhi. Ada harus dijauhi, ada harus banyak sebetulnya boleh dijauhi, atau sebetulnya itu poin yang bukan poin utama itu. Kalau bisa, bagaimana saya bisa mengajak orang itu menjadi orang baik juga? Itu poin yang paling penting bagi saya. Kalau itu gagal, setidaknya mungkin bisa menjauhi orang itu, tapi dengan cara yang baik, atau sebetulnya ada tambah satu lagi. Kalau Anda suka menganalisa, maka Anda akan dapat banyak ilmu, dan Anda dapat banyak ilmu, maka Anda dapat punya banyak solusi. Jadi kalau begini berarti harus begini, kalau begini berarti begini, dan itu tidak bisa saya sampaikan sekarang karena sangat spesifik. Maksudnya begini, kasusnya itu tidak ada kasus general. Tapi kalau kita sudah terbiasa menganalisa dan berbuat baik pada orang dan juga kalau begini, maka kalau ada kasus ini berarti seharusnya begini, banyak sekali ya. Betul. Selain di Philadelphia selama berapa tahun terus di Amerika? Di Amerika 5 tahun. 5 tahun. Selain di Philadelphia ini pasti nggak mungkin kan Gus cuma di satu kota. Pasti pernah lah melancong atau jalan-jalan berkunjung ke kota mana sih Gus? Selama di Amerika, ya tentu tadi itu benar yang dibilang Mbak Yola, tentu ada kebutuhan. Cuman sayangnya sekali, ini yang mungkin kurang bisa dipahami orang Indonesia, bahwa orang Amerika itu mayoritas itu sibuk, begitu, mayoritas sibuk. Tapi setidaknya di sela-sela kesibukan saya itu, saya pernah ya kalau ada urusan ya ke New York, ke Washington DC, ke mana, North Carolina dan sebagainya begitu. Itu ya kalau pas ada kebutuhan begitu. Berarti ada keperluan lah di luar. Betul, ada keperluan. Saya di North Carolina sekitar seminggu atau lebih barangkali saya di sana. Kalau ke New York ya beberapa kali, ke Washington DC ya beberapa kali juga. Gitu. Ada hal-hal menarik nggak sih Gus selama kalau kan sering ikut pasti pindah-pindah tempat nih ya Pak.
Oke. atau ibaratnya melancong ke sini ke sana, ada satu nggak sih cerita menarik waktu Gus perjalanan kemana gitu Gus? Eh, sebetulnya kisah menarik sebetulnya Satu. sebetulnya banyak juga, Iya. tapi saya masih bingung memilih yang kira-kira yang mana ini kira-kira. Iya. Sebentar. Eh, atau yang tentang apa kira-kira? Mungkin ada hal yang bisa kayak, oh ini nggak bisa nih, saya nggak bisa ngelupain, ini lucu gitu, atau ini yang menjadi saya semangat. Saya sedikit agak kisah unik. Jadi begini, saya waktu itu sebetulnya sempat pernah berencana pindah domisili ke North Carolina, Oh, dari Philadelphia mau ke North Carolina begitu, tapi masih masih dalam wacana. Apa jadi apa tidak saya tidak tahu. masih Oke. pertimbangkan Ya, gitu. mempertimbangkan. Terus kemudian ternyata begitu saya tinggal di North Carolina, saya ketemu teman-teman Indonesia di sana. eh, Beberapa kepentingan-kepentingan saya untuk ke North Carolina itu tercapai semuanya. Tercapai semuanya. Banyak kepentingan-kepentingan saya ke sana sudah tercapai semuanya. Tapi yang jadi masalah, teman-teman saya di North Carolina saat itu menghadapi sebuah permasalahan. Mereka bertengkar dengan bosnya. Mereka kerja di jadi chef di Salah satu restoran. restoran begitu. Bertengkar dengan bosnya, dan ternyata sekitar kurang lebih 1 minggu itu mereka akhirnya keluar dari pekerjaan. Beberapa teman akhirnya bubar semuanya, ada yang pindah ke New York, ada yang pindah ke kota-kota lain dan sebagainya. Akhirnya saya rencana tinggal di North Carolina ya gagal. Nah, terus kemudian kembali lagi saya ke Philadelphia, betul. Jadi rencananya Gus Basir mau pindah tempat atau pindah hunian tinggal lah, Iya. digagalkan karena teman-temannya berpencar gitu tadi. Tapi saya yang kasihan begini. Saya kepentingan saya tercapai semuanya. Tapi kok pas teman-teman saya kok lagi siang begitu. Itu yang saya merasa tidak enak. Bahkan salah satu itu yang mobil teman saya itu mobil sport merek Toyota 2 pintu begitu. Yang biasa saya pakai kemana-mana itu, kok saat itu pas ada masalah, mungkin karena mereka nggak terlalu memperhatikan perawatan atau apa, pakai saja. Nah, ada masalah dengan olinya itu, waduh, jadi saya merasa nggak enak sekali dengan teman-teman saya itu. Sementara kepentingan saya tercapai semuanya, teman-teman saya malah lagi pada sial begitu. Bukan salah saya juga sih, tapi kan nggak enak kita gitu. Oke. Berarti ada apa ya? Apa sih setelah 5 tahun tinggal di Amerika nih Gus? Iya. Apa yang bisa Gus berikan atau berikan untuk Indonesia sendiri gitu? Dengan Gus pergi belajar ke Amerika itu sendiri, apa yang bisa Gus Basir berikan Indonesia ataupun memasukkan kontribusinya ke Indonesia sendiri? Baik, terima kasih. Jadi begini, setelah dalam perjalanan saya dari Indonesia ke Mesir, ke Amerika, sebetulnya bukan hanya itu ya, sempat juga mampir ke Malaysia, mampir ke Singapura, juga ke Saudi juga, kemudian ke Amerika. Dalam perjalanan itu saya banyak menemukan hal-hal yang sebetulnya perlu kita pelajari, dan itu masing-masing negara itu punya kelebihan-kelebihan, punya karakteristik yang berbeda, dan bangsa kita itu banyak kurang memahami bagaimana sih cara kita untuk memajukan kehidupan kita itu. Maka dari pengalaman hidup saya itulah, setelah saya pulang ke Indonesia ini, saya berusaha menerapkan
ilmu yang saya dapatkan untuk diri saya sendiri dan untuk masyarakat, khususnya sebagai bangsa Indonesia, maka dimanapun saya berada, saya berusaha berkontribusi. Tapi susah ya kalau kita sampaikan secara spesifik. Jadi ibaratnya terus menjadi mata air lah, jadi bisa bermanfaat untuk kita. Karena sekali lagi itu kembali pada rumus hidup saya, harus bermanfaat kepada semuanya. Khususnya saya sebagai bangsa Indonesia, saya juga harus bermanfaat bagi bangsa Indonesia semampu saya, sesuai dengan kualitas saya dan ukuran kapabilitas saya, begitu. Oke Gus, untuk kita mengakhiri episode kali ini nih, mungkin Gus punya pesan buat para sahabat pustaka. Apa sih Gus pesannya untuk pustaka? Baik, sahabat pustaka, bahwasannya kita itu hidup tidak sendiri. Dan ini secara kenyataan saya mempelajari pengalaman pribadi dan orang lain, mempelajari teman-teman, mempelajari kehidupan siapa saja yang saya temui. Ternyata orang itu kalau hanya berpikir untuk kepentingan pribadi saja, kepentingan pribadi saja, dan mengabaikan kepentingan orang lain, maka biasanya orang tersebut hidupnya malah sulit, begitu. Bagi orang yang terlalu pelit, salah satu contoh, pelit, maka bukan berarti dia akan kaya raya, duitnya banyak, bisa bermewah-mewahan, tidak. Orang pelit, maka secara otomatis akan dijauhi orang lain. Kalau dijauhi orang lain, maka urusan dia juga akan semakin sulit. Kalau urusan dia semakin sulit, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Demikian juga order-order dan sebagainya akan susah masuk. Salah satu contoh saja, kalau seandainya kita berbisnis. Bisnis kalau kita hanya berpikir, salah satu contoh seandainya saya jual HP. Yang penting HP saya itu laku, keras, pokoknya saya harus dapat untung banyak, nggak peduli dengan cara apapun, pokoknya penting orang membeli HP saya dengan harga yang mahal, begitu. Ya tentu Anda akan dijauhi para konsumen. Konsumen kalau HP Anda mahal, ya mereka nggak mau beli. Maka caranya adalah berpikirlah selain untuk kepentingan pribadi, juga kepentingan bersama. Kalau Anda ingin dagangan Anda laris, maka pikirkanlah bahwa orang lain akan senang, bahagia dengan dagangan Anda. Sudah, itu saja. Itu pun termasuk kalau secara pribadi. Kalau Anda ingin hidupnya gampang, maka berbaik-baiklah dengan banyak orang. Maka semakin kita baik dengan orang, orang akan mudah untuk kerjasama dengan kita, gitu. Kalau kita sudah berbuat baik pada orang, ternyata orang lain itu memanfaatkan kebaikan kita untuk kepentingan dia dan mohon maaf maksudnya memanfaatkan dalam hal negatif, begitu. Ingat, kita tidak akan rugi. Karena apa? Berbuat baiklah karena Allah, lillahi ta'ala, begitu. Sebagaimana Rasulullah selalu berbuat baik kepada semua orang, baik itu para sahabat sesama muslim, bahkan kepada orang yang menzalimi Rasulullah pun Rasulullah tetap sopan santun baik kepada orang tersebut. Jadi tidak ada alasan kita itu untuk berbuat jahat dengan orang lain, begitu. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau ternyata Anda sudah berbuat baik dan memegangi Islam sebagai rahmatan lil alamin, ternyata itu membuat hidup Anda itu lebih mudah dan Anda dapat banyak rezeki, itu bonus, begitu. Itu adalah bonus. Intinya kita sudah mendapatkan inti dari tujuan kita berbuat baik, yaitu dapat ridho Allah. Karena apa? Allah menciptakan manusia itu sebagai rahmatan alamin,
umat manusia itu sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di bumi. Tugas pemimpin di bumi adalah untuk menciptakan kehidupan yang baik di bumi, begitu. Jadi pesan dari Gus Basir untuk sahabat pustaka itu adalah kita jadi manusia itu harus berbuat baik, nggak boleh egois. Kita juga sebagai manusia yang makhluk sosial harus saling membantu, tapi perlu diingat membantunya harus inilah kita Allah, nggak boleh mengharap apapun. Jadi nanti apapun yang kita dapat ya wis lah, tapi juga satu lagi yang garis besarin ya, nggak boleh bodoh-bodoh. Oke, sekian. Tapi saya ingin mengingatkan sedikit, kita sebagai bangsa Indonesia jangan lupa mari kita bangun negara kita ini bersama-sama, gitu. Jadi harus fokus untuk memajukan negara Indonesia gitu ya. Betul. Gus ya. Baik. Ya. Terima kasih Gus untuk Baik. episode kali ini udah mau bergabung lagi dengan podcast JC. Baik. Dan jangan bosan-bosan Gus, nanti saya undang lagi Baik, untuk baik, menceritakan mungkin ada kisah-kisah lain yang menarik ya Gus ya. Baik, baik. Bisa dikisahkan ke podcast JC dan bisa saling sharing ke sahabat Baik, pustaka. baik. Oke, sahabat pustaka, episode kali ini kita cukup sampai sini dulu ya. Karena Mimin ada janji. Oke. Oke. Sampai di sini podcast JC dengan saya Yolanda Maharani dan Basir Bek. Gus Basir Bek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.